Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, sejak pagi tadi waktu Indonesia kita mendapatkan banyak sekali begitu ya kabar yang mungkin kurang menyenangkan dari Tanah Suci. Banyak penjemputan calon haji tertunda, Pak. Kemudian isu penjemputan dan transportasi ini tampaknya menjadi salah satu tantangan ataupun kendala utama. Tapi dari temuan tim Was Haji di lapangan seperti apa, Pak Fikri? Ya, semua kita catat ya. Jadi dari semalam kita kan mau memantau kesepakatan. Jadi problematika sejak berangkat itu kan terpisah-pisah antara suami istri, antara pembimbing dengan jamaahnya dan sebagainya. Nah, tapi kemudian setelah direkonsiliasi sampai di sini berangkat itu tidak masalah. Sampai di sini bercerai-berai lagi. Nah, setelah bercerai-berai lagi, kemudian kita minta untuk direkonsiliasi lagi, untuk digabungkan lagi. Dan akhirnya terjadi mereka sudah digabung dan sebagainya. Nah, kemudian tapi kan masih ada PR-PR seperti misalnya jamaah yang belum ketemu dengan gara-gara rekonsiliasi itu, belum ketemu dengan kopernya, atau mungkin juga hotelnya overload, sementara mungkin hotel yang ditinggalkan mungkin kosong, nah dan sebagainya. Terus itu akhirnya ada tanggal 2 Juni itu kita ada raker, jadi raker dengan menteri, dengan badan penyelenggara haji, juga dengan dubes, dengan konjen, dengan penasehat khusus presiden tentang haji, semuanya, sehingga akhirnya malamnya pimpinan kami, pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 8 ketemu dengan syarikah. Jadi problematikanya kan memang karena haji ini di Saudi dikelola oleh private sector, oleh swasta. Dan oleh karenanya nggak ada jalan lain kecuali tim Was akhirnya meminta supaya ketemu dengan syarikah-syarikah itu. Akhirnya problematika itu diselesaikan. Jadi ada dokumennya, kami ada buat laporan singkat, misalnya nusuk. Nusuk itu tanggal 3 jam 20 harus terdistribusi dengan baik. Dan faktanya baru tadi malam dan hari ini 99,5 laporan dari Dirjen PHU Profesor Hilman Latif terdistribusi dengan baik. Kok masih ada 0,5, Prof? Bagaimana itu? Ternyata memang tidak memungkinkan. Jadi karena memang sakit dan lain-lain, sehingga akhirnya itu 99. Jadi itu nusuk. Kemudian pengangkutan jamaah dari hotel ke Arafah. Itu juga kan mestinya tadi malam sudah selesai semua. Tapi sampai tadi pagi itu masih banyak jamaah yang belum terangkut. Jadi mereka itu sudah siap-siap pakai ihram itu sejak hari Rabu pagi. Nah, siang tidak terangkut, sore tidak terangkut, malam juga tidak terangkut. Ada yang terangkut jam 3, ada yang terangkut jam 12. Sampai tadi pagi ternyata masih ada yang belum terangkut. Alhamdulillah memang sekarang ini laporan dari Dirjen PHU Profesor Hilman Latif sudah 100% dari yang menerima nusuk ya. Jadi nusuk itu saya dengar dari jamaah itu ternyata memang problematika ngeprint dan sebagainya, katanya yang print itu bukan di sini, bukan di Mekah, bukan bahkan di Jeddah, bukan, tetapi di ibu kota negara Saudi ini, sehingga akhirnya dicarikan jalan keluar. Pokoknya alhasil semuanya mendapatkan nusuk dan semuanya alhamdulillah sampai ke Arafah, artinya berarti al-haju arafatun kan. Haji itu kan esensinya di Arafah. Kalau sudah sampai ke Arafah, mudah-mudahan mereka sudah menjadi haji, tinggal mereka memanfaatkan apakah ini sudah selesai sholat duhur dan asar, sudah juga khutbah Arafah sudah, dan sekarang sedang istirahat, dan mestinya mereka selanjutnya adalah berdoa. Sekali lagi ini mohon maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia yang barangkali beritanya tidak enak, memang kondisinya seperti ini. Nampaknya dari tim Was catatannya, jadi DPR ini kan bukan eksekutif,
tetapi faktanya akhirnya memfasilitasi sampai bagaimana jamaah itu ikut serta, bagaimana jamaah sampai ke wukuf di Arafah, karena haji itu Arafah. Dan mudah-mudahan nanti di Mina ke Jumroh sampai Tawaf Ifadah, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan dengan baik dan haji sempurna. Saya kira begitu Mbak Elvira. Amin. Harapannya seperti itu memang. Kita melihat bagaimana upaya tim WAS ya Pak membuka komunikasi dengan syarikah juga karena ratusan begitu yang sempat tertunda berangkat, kekhawatiran tidak bisa wukuf di Arafah. Kondisinya saat ini mungkin bukan kewenangannya, tetapi harus dilakukan karena catatannya seperti itu. Dan ini kan bukan Kementerian Haji, artinya pemerintahan Saudi bukan. Ini pihak swasta, ya sudah diundang saja, akhirnya diundang. Dan akhirnya ada beberapa kesepakatan, sungguh pun sekali lagi kesepakatan hari tanggal 3 jam 20 juga tidak seluruhnya bisa dipenuhi, ya banyaklah problematikanya. Karena kalau distribusi ada yang ngeprintnya nggak jadi, kemudian ini juga hafilat atau transportasinya jumlahnya mungkin tidak memadai sehingga masalah harus bolak-balik. Tenda juga Pak Fikri, masalah tenda karena kami juga mendapatkan laporan seperti itu. Betul, diakui juga tadi oleh Pak Profesor Hilman Latif, ini memang ya harus dievaluasi nanti syarikahnya, karena ternyata ada yang memaksakan sudah penuh itu kemudian sudah overload tapi tetap saja ditambah lagi. Sekali lagi kalau evaluasi dari Prof. Hirman atau Dirjen PHU sih karena memang keterlambatan datang. Tapi kan mestinya booking sudah lama ya. Nah ini yang sekali lagi saya kira ini jadi catatan besar buat kita. Kalau toh misalnya pelaksanaannya seperti ini lagi kepada syarikah lagi, syarikah tertentu harus diberi catatan. Kemudian tidak bisa kemudian harus digunakan lagi, ya harus tidak digunakan lagi, yang baik-baik saja, yang karena ada menurut catatan dari petugas haji di lapangan bahwa ada syarikah yang memang bagus, yang sangat kooperatif dan sangat memperhatikan apa kemauan dari jamaah. Tetapi ada juga yang pokoknya saya manifestnya ini mau untuk suami mau istri bukan tanggung jawab saya, ya saya yang tertulis begini hitam putih begitu, ada juga yang seperti itu. Bahkan ada juga yang ya sudah, saya kira itu tadi kata Pak Prof. Hilman bahwa mestinya sudah penuh tapi ditambah lagi. Ya ada kesalahan kita karena keterlambatan, tapi keterlambatan kan juga karena transportasi juga. Begitu Mbak Elvira. Baik, Pak Fikri, kita harapkan ini menjadi catatan evaluasi yang cukup serius Pak, karena kita menjadi negara dengan jumlah jemaah terbesar begitu ya Pak. Terbesar di sehingga, dunia, ya betul. Sehingga ketika masyarakat kita mendapatkan informasi bagaimana di Mekah, di Tanah Suci penjemputan terlantar, kemudian di Arafah tenda juga terbatas, ada penumpukan, cuaca di sana relatif cukup panas di atas 40 derajat. Apakah kemudian nanti setelah tiba di tanah air ada langkah-langkah tertentu yang akan dilakukan Komisi 8 Pak? Kalau Komisi 8 kan sudah jelas karena fungsinya 3 itu ya, fungsi legislasi, budgeting dan controlling. Sekarang ini kan pengawasan sebetulnya, ini fungsi pengawasan. Tetapi apa boleh buat karena kondisinya seperti itu ya ikut cawe-cawe ini, sudah ikut terjun langsung, terutama apalagi dapil-dapilnya yang dapilnya belum sampai ke Arafah. Bagaimana caranya? Pokoknya yang penting sampai ke Arafah, karena al-haju Arafatun, haji itu Arafah. Sudah selanjutnya kewajiban atau mungkin sunah-sunah lain nantilah gitu. Nah ini sampai seperti itu. Nah tetapi konsentrasi ke fungsi legislasi karena ini ada panja revisi Undang-Undang 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, saya kira ini semuanya jadi catatan. Kalau saya sebagai Kapoksi dari fraksi PKS memberikan ini catatan globalnya itu satu tentang isu global yaitu tentang visa yang ada kuroda tidak berangkat, ada juga yang reguler tapi berangkat tapi dikembalikan dan sebagainya. Saya sudah nyampaikan ke CNN juga kemarin. Kemudian yang kedua tentang isu teknikal ini yang tadi transportasi, kemudian catering, kemudian pemondokan dan sebagainya tadi overload tapi dipaksakan, sudah pindah tapi ini dan sebagainya, ini teknikal. Dan terakhir isu aktual yaitu nusuk ini saya kira mudah-mudahan menjadi bahan yang nanti dinormakan. Kalau DPR ya
dimasukkan dalam regulasi di undang-undang yang nanti wajah undang-undangnya nanti tentu berbeda dengan kondisi seperti sekarang ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih sekali lagi Pak. Semoga ibadahnya di sana berjalan Sama-sama, dengan lancar. siap. Assalamualaikum. Mohon doanya juga mudah-mudahan semuanya lancar dan semua diberi kesabaran. Ya ini semuanya saya kira nggak bisa kita mengelak ya, sehingga nggak bisa diatasi kecuali dengan kesabaran. Dan alhamdulillah ini sampai wukuf di Arafah kata Prof Hilman Latif Dirjen PHU 100% sudah datang, insya Allah mudah-mudahan ya selanjutnya dapat kelancaran lagi yang lain. Amin, amin. Sungguh Terima pun kasih. banyak catatan. Baik, gitu ya. baik. Pak Semoga Elvira. catatan itu dibahas nanti ketika kembali ke Indonesia dan sekali lagi harus ada yang bertanggung jawab. Amin. Kita tahu bagaimana calon haji ini menunggu bertahun-tahun membayar sedemikian rupa tapi Betul. kemudian tidak mendapatkan layanan dengan maksimal. Pak Fikri, terima kasih. Waktu kita sudah habis. Terima kasih waktu Anda di Sama-sama. CNN Indonesia Newsroom. Assalamualaikum.